Halo, saya Yola, konselor menyusunya Mam Uung. Di sini kita akan membahas tentang manfaat ASI untuk perkembangan baby, serta menjawab beberapa pertanyaan terpilih seputar mengasihi. Kenapa sih harus ASI? Nah, pertanyaan ini sering banget muncul saat ini. Jadi, di 1000 hari pertama kehidupan kita sebagai manusia, dimulai pada saat kita masih ada di dalam kandungan sampai di usia kita 2 tahun, ini ASI itu mengambil peran penting untuk pengoptimalan nutrisi kita di usia 0 sampai 2 tahun ini. Begitu juga dengan 70% perkembangan otak itu dimulai pada saat kita usia 1 sampai 2 tahun. Dan ASI lagi-lagi mengambil peran penting untuk pengoptimalan perkembangan otak kita. Seperti itu. Begitu banyak sekali manfaat untuk mengasihi baik untuk mami dan juga babynya. Untuk mami sendiri, yang pertama adalah yang pasti menurunkan resiko terjadinya kanker rahim dan juga kanker payudara. Yang kedua, meningkatkan bonding antara mami dan juga baby. Dan yang ketiga, menyusui juga sebagai KB alami dan juga diet alami juga. Karena pada saat kita menyusui, kalori akan lebih cepat terbakar, sehingga lebih cepat juga kita untuk kembali ke ukuran semula dibandingkan ketika kita tidak menyusui secara langsung. Lalu, manfaat untuk baby yang pertama adalah ASI mengandung zat antibodi yang tidak ada pada kandungan asupan apapun. Yang kedua, baby yang diberikan ASI secara langsung akan minim resiko terjadinya diare, sembelit, serta gangguan pencernaan lainnya. Dan yang ketiga, pastinya pada saat kita memberikan ASI, menurunkan resiko terjadinya baby mengalami stunting. Begitu banyak sekali manfaat dari pemberian ASI ini. 2 tahun, jika dibandingkan dengan seumur hidup anak kita, tentu nggak akan pernah sebanding. Jadi yuk sama-sama kita maksimalkan lagi pemberian ASI untuk anak kita. Yuk sama-sama kita semangat lagi. Karena ASI ini bukan hanya yang terbaik, tapi juga tak tergantikan. Karena siapa lagi yang memberikan ASI selain kita, ibunya. Selain membahas tentang manfaat ASI, kita juga akan membahas tentang masalah-masalah yang mungkin timbul selama kita mengasihi baby. Yang pertama, kemungkinan masalah yang akan terjadi adalah kurangnya informasi. Yang pertama, contoh-contoh yang mungkin timbul karena kurangnya informasi ini adalah pada saat baby baru awal lahiran, ini wajar sekali jika BAB baby cair dan juga lebih sering. Karena pada saat kita menyusui ini, ASI yang keluar pertama adalah ASI kolostrum. Nah, kolostrum sendiri bersifat laksans atau pencahar, sehingga wajar pada saat di awal-awal menyusu, BAB baby lebih sering dan juga cair. Lalu yang kedua, ASI tidak kunjung keluar di hari pertama pasca persalinan, sehingga dianggap perlu untuk bayi mendapatkan asupan lain. Padahal, bayi yang baru lahir, cukup bulan, serta sehat, ini memiliki cadangan kalori serta cadangan cairan yang memungkinkan baby untuk bertahan tanpa asupan apapun. Dan justru pemberian asupan lain ini mampu menghambat produksi ASI kita karena baby jadi malas nenen karena sudah kenyang. Lalu contoh lain seperti payudara kecil dianggap tidak bisa menghasilkan atau memproduksi ASI. Jangan salah dulu, payudara besar dan kecil ini dipengaruhi dari banyak sedikitnya lemak yang ada di tubuh kita. Sedangkan kelenjar ASI ini jumlahnya sama, mau di payudara yang besar ataupun di payudara yang kecil. Selama pengosongan PD kita tetap rutin, baik itu dari nenennya atau pompanya, produksi ASI kita pasti akan terjaga. Lalu yang kedua, masalah yang mungkin muncul adalah puting lecet atau luka. Puting lecet dan luka ini biasa karena dua hal, yaitu yang pertama posisi pelekatan kurang tepat dan juga pemilihan pompanya. Di pemilihan pompa ini biasa karena ukuran corong dan puting yang nggak sesuai atau level hisapan yang terlalu tinggi. Nah, gimana sih cara menanggulanginya? Yang pertama, pastikan pada saat menyusu dengan posisi dan pelekatan yang tepat. Dan juga pada saat kita memilih pompa, pastikan ukuran corong dan puting sesuai, serta kita bisa start dulu dari level hisapan yang paling rendah, dinaikkan ke level hisapan yang lebih tinggi, disesuaikan sama kenyamanan masing-masing. Baik, posisi pelekatan ini adalah kunci utama pada saat kita menyusui baby. Kenapa? Karena pada saat posisi pelekatan kita tepat,
otomatis baby akan mendapatkan nutrisi ASI kita, sehingga pengosongan payudara juga lebih maksimal dan produksi ASI kita juga lebih terjaga. Lalu, untuk ciri-ciri pelekatan yang tepat ada 4. A, mu, bi, da. A-nya untuk areola. Maksimalkan areola bagian bawah yang lebih banyak tertutup mulut baby dibandingkan areola atas. Lalu untuk mu, mulutnya, pastikan mulut baby benar-benar terbuka lebar, bukan hanya menguncup seperti ini. Jadi benar-benar terbuka lebar, bisa menjangkau areola bagian bawah lebih banyak. Lalu untuk bi, bibir baby ini benar-benar terlipat keluar, jadi benar-benar doer, nggak menguncup atau terlipat ke dalam. Lalu dagu baby menempel dengan payudara mami. Nah, bagaimana sih posisi dan pelekatan yang tepat itu? Yang pertama, pastikan pada saat menyusui posisi baby sudah menghadap ke arah mami. Dan tangan yang sebelah sini bisa memeluk ke belakang sehingga tidak menghalangi proses menyusu. Pada saat baby sudah menghadap ke arah mami, kepala, telinga, bahu ini pasti sudah ada dalam satu garis lurus. Masalah yang ketiga yang mungkin timbul adalah payudara bengkak. Payudara bengkak sendiri terjadi karena pengosongan PD yang kurang rutin dan juga bisa karena posisi pelekatan saat menyusu kurang tepat. Nah, payudara bengkak ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, PD terasa berat dan penuh, tapi ASI masih bisa dikeluarkan dan juga pada saat dipompa itu ASInya masih keluar. Lalu yang kedua, ini udah mulai lebih parah, yaitu PD-nya sudah bengkak dan terasa sakit, permukaan payudara mengkilat, puting terasa lebih keras, dan juga pada saat kita pompa tidak ada ASI yang keluar, disertai juga demam sekitar 24 jam. Nah, untuk masalah-masalah yang mungkin timbul berikutnya adalah kekhawatiran tentang ASI kita nggak cukup. Padahal sebenarnya ASI kita cukup-cukup aja. Kekhawatiran ini mempengaruhi banget ke pikiran, sedangkan kita pasti tahu bahwa pikiran itu pengaruh banget ke ASI kita. Kekhawatiran yang mungkin muncul pertama adalah baby tidak puas pada saat nenen. Padahal pada saat baby tidak puas pada saat nenen itu bukan karena ASI kita nggak cukup. Bisa jadi dari posisi pelekatannya kurang tepat sehingga dia nggak maksimal mendapatkan nutrisi ASI kita. Lalu yang kedua, baby tetap rewel pada saat setelah nenen. Rewel ini banyak banget penyebabnya. Bisa karena kedinginan, popok basah, baby pengen digendong aja sama ibunya. Jadi banyak banget penyebabnya yang harus kita evaluasi satu persatu kenapa baby tetap rewel setelah menyusu. Lalu tanda-tanda ASI benar-benar kurang. Yang pertama, kenaikan berat badan baby tidak naik sesuai dengan kenaikan berat badan minimal di tiap bulannya. Yang kedua, berat baby baru lahir tidak kunjung naik secara signifikan di 2 minggu pertama. Lalu yang ketiga, BAK baby kurang dari 6 kali sehari, dan pada saat BAB-nya nampak keras, baby nampak kesulitan pada saat BAB dan BAB-nya berwarna hijau. Nah, sekarang udah masuk ke sesi Q&A nih. Yuk kita sharing-sharing bareng di sesi Q&A ini. Menjawab pertanyaan pertama, di pertanyaan ini, Mami ini mengalami kekhawatiran tentang khawatir kalau misalnya ASInya sudah tidak banyak lagi. Karena si Mami ini sudah menyusui di 3 anaknya dan sekarang sedang melakukan persiapan untuk menyusui baby keempat. Kekhawatiran ini karena khawatir kalau misalnya apakah ASInya akan tetap banyak seperti pada saat menyusui kakak-kakak ataukah jadi sedikit karena sudah menyusui yang kemarin-kemarin. Dan juga khawatir ASInya masih tetap berkualitas atau tidak? Ya, ini pertanyaan yang cukup bagus dan menarik banget. Oke Mami, sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih banget karena sudah berjuang untuk terus mengasihi baby. Kita mau bilang, Mami tetap semangat, tetap berjuang lagi mungkin untuk mengasihi baby yang keempat ini ya. Mami nggak perlu worry, nggak perlu khawatir, karena ASI sejatinya akan selalu diproduksi selama pengosongan payudara Mami tetap rutin. Jadi ASI ini ibaratnya
nggak ada limitnya, nggak ada batasnya. Pokoknya selama mami menyusuinya rutin, entah itu pompanya juga rutin, maminya tetap rileks, tetap happy, insya Allah produksi ASI mami juga akan tetap terjaga. Kayak gitu. Dan ASI ini selalu yang terbaik. Karena ASI selalu mengambil nutrisi terbaik dari tubuh kita. Jadi nggak ada istilah ASI kita nggak berkualitas, karena ASI selalu mengambil nutrisi terbaik dari tubuh kita. Baik, untuk Q&A yang kedua adalah seputar tentang puting datar. Jadi mami ini sedang hamil dan ada kekhawatiran untuk menyusui baby ketiganya karena kondisi putingnya datar. Mami tetap semangat ya, tetap yakin bahwa apapun bentuk puting kita, maupun itu datar, tenggelam, besar, kecil, yakin bahwa baby itu pasti bisa menyusu sama mami. Untuk mami yang memiliki puting datar bisa menggunakan nipple former sejak usia trimester ketiga. Nipple former ini bisa diselipkan di bra mami, dipasang selama 8 jam sehari. Itu bisa membantu memunculkan puting mami. Dan kalau misalnya mami nggak menggunakan nipple former, pada saat menyusui nanti, mami bisa menggunakan nipple puller untuk membantu menarik puting mami. Jadi seperti ini. Jadi sebelum menyusui, mami bisa lakukan seperti ini untuk membantu menstimulasi baby untuk mengenali puting mami. Mami juga nggak perlu worry. Selama baby dibiasakan, baby ini bisa karena terbiasa. Selama baby dibiasakan untuk lenen langsung ke mami, tidak ada distraksi atau penggunaan media lain seperti dot, baby akan pasti bisa maksimal menyusu ke mami. Oke, masuk ke Q&A ketiga adalah cara membedakan ASI berkualitas dan tidak berkualitas, serta apakah boleh mengkonsumsi mom uung pada saat masa kehamilan. Nah, ini pertanyaan yang cukup menarik banget. Kembali lagi ke yang sebelumnya, bahwa tidak ada ASI yang tidak berkualitas, karena ASI selalu mengambil nutrisi terbaik dari tubuh kita. So, mami nggak perlu lagi khawatir, mami nggak perlu lagi worry, kalau misalnya ASI kita tuh nggak berkualitas, karena ASI yang kita hasilkan itu pasti yang terbaik buat baby. Dan juga untuk konsumsi mom uung pada saat hamil ini diperbolehkan, disesuaikan sama kebutuhan mami masing-masing. Untuk mom uung sendiri boleh dikonsumsi sejak usia kehamilan 16 weeks dengan dosis 2 kali 1 kapsul setelah makan. Konsumsi mom uung bukan untuk memperlancar ASI pada saat masa-masa kehamilan, tapi untuk menutrisi tubuh mami di masa-masa kehamilan ini. Harapannya pada saat nutrisi kita udah bagus, pada saat proses persalinan dan kita menyusui baby, tubuh kita udah lebih siap. Terima kasih banget untuk kesempatan sharing-sharing kali ini. Semoga sharing-sharing kita hari ini bermanfaat dan juga membuat mami semakin semangat lagi untuk mengasihi. Jadi yuk sama-sama kita berjuang lagi untuk mengasihi baby. Dan terima kasih ini kita ucapkan untuk Heron Baby Shop untuk kesempatannya. Semoga next kita bertemu di kesempatan yang lain. Semangat mami hebat, see you!